nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di PIS Podcast of Economic Accounting Kreatif episode 8. Masih bersama saya Dayu Pradnya dan tentunya kali ini ditemani oleh bintang tamu yang tidak kalah spesial dari sebelumnya. So, teman-teman make sure untuk jangan skip video ini ditonton sampai habis karena akan ada berbagai manfaat dari bincang-bincang pada siang hari ini. Langsung saja karena teman-teman kayaknya udah kepo nih siapa sih yang ada di hadapan si pembicara ini gitu ya. Dari tadi bawel banget, langsung aja deh kenalin siapa bintang tamunya ya. Jadi di hadapan saya sekarang sudah ada bintang tamu yang sangat spesial, siap memberikan materi dan sharing kepada teman-teman semuanya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ray Suena. Bapak boleh say hi dulu ke kamera, Pak? Oke. Manis ya teman-teman senyumnya. Jadi Bapak Ray Suena ini merupakan salah satu dosen dari program studi pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Selamat datang Bapak di podcast kami. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, baik saja Pak, nggak baik banget, luar biasa gitu. Baik-baik aja lah. Oke. Jangan semangat banget. Astungkare baik-baik saja nggih Pak. Kalau dilihat dari senyum Bapak yang tipis-tipis gitu, saya jadi ingin berpantun nih Pak. Ya. Oke. Saya izin berpantun ya Pak. Nanti Ya, Bapak silakan, bisa silakan. jawab cakep gitu. Oh, gitu. Teman-teman yang ada di rumah juga ingat jawab cakep ya. Oke, jadi pantunnya itu Mamat memotong blueberry. Cakep. Cakep. Oke. Dibawanya menggunakan nampan. Cakep. Oke. Selamat datang Bapak Rai di PIS episode 8. Oke. Jadi pertama-tama Dayu tentu ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk hadir di podcast yang ya dibaluti kesederhanaan ini. Jadi ya semoga betah selama 30 menit ke depan dan saya yakin ilmu yang disampaikan nantinya pasti akan sangat bermanfaat. Seperti thumbnail juga yang teman-teman bisa lihat di akun YouTube HMJ Ekonomi dan Akuntansi. Topiknya yaitu penerapan green economy dalam upaya transformasi ekonomi ya. Cukup menantang juga ya teman-teman. Dan sepertinya pas banget karena bintang tamunya seorang Bapak Rai gitu. Jadi Pak Rai, berbicara terkait green economy ini kan ekonomi yang eksploitatif gitu sudah nggak relevan lagi kan ada di masyarakat saat ini, sehingga muncul konsep green economy gitu. Tapi sayangnya banyak teman-teman kita gitu yang ada di luar sana, teman-teman yang mungkin menonton podcast ini banyak yang belum mengenal apa itu green economy, apa manfaatnya, sehingga podcast ini hadir untuk menjawab semua pertanyaan mereka. Kayak depannya diharapkan teman-teman yang menonton podcast ini ya bisa teredukasi sedikit demi sedikit, tipis-tipis lah bahasanya Pak. Oke, karena nanti kita akan banyak membicarakan terkait green economy, ada baiknya mungkin Bapak berikan sedikit definisi konsep atau latar belakang atau seberapa pentingnya sih green economy ini ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya ya. Jadi pada kesempatan ini saya dipercaya mungkin ya kepada adik-adik untuk bisa sedikit berbagi pengetahuan ya dan sebagainya yang mungkin nanti bisa dijadikan sebuah bekal, sebuah konsep untuk adik-adik semua ya. Jadi kalau kita berbicara green economy itu sangat tergantung daripada yang namanya di mana green economy itu diterapkan. Jadi kalau secara singkat konsep green economy itu sering disebut dengan ekonomi hijau ya. Nah, bagaimana menciptakan perekonomian kan gitu ya. Iya Pak. Menciptakan perekonomian dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan ya, yang berkeadilan bagi manusia. Okay. Nah, ketika kita berbicara kesejahteraan, banyak aspek yang akan kita bicarakan, bukannya dilihat dari dia punya apa dan dia mampu apa ya, tetapi bagaimana itu bisa memberikan keadilan juga bagi masyarakat. Oke, jadi teman-teman udah bisa dengar ya sedikit banyak yang bisa Dayo tangkap nih Mbak. Jadi green economy itu merupakan konsep ekonomi hijau ya, yang mana nantinya program-program yang tercermin atau sesuai dengan green economy ini sangat bermanfaat bagi lingkungan. Bukan tentang apa, punya apa lalu mendapatkan apa, tapi tentang siapa punya apa lalu bisa membuat apa dan membantu lingkungan dengan itu. Oke, jadi cukup sederhana, kompleks tapi
Semoga teman-teman mudah mengerti ya di rumah terkait dengan konsep green economy ini sendiri. Selanjutnya Pak, seberapa penting sih sebenarnya green economy ini ada? Apalagi dikatakan sebagai salah satu upaya dalam transformasi ekonomi. Ya. Nah, jadi kalau kita berbicara penting atau tidak penting ya, dan seberapa penting, jadi sebuah ekonomi itu sangat penting ya, terutama dalam hal ini topik kita hari ini sehubungan dengan green economy ya. Nah, jadi ketika kita berbicara green economy itu bagaimana caranya kita menciptakan perekonomian itu berjalan dengan baik kembali kepada yang namanya sumber daya alam. Jadi menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat tanpa mengabaikan yang namanya lingkungan. Ya, dan ini diharapkan berkesinambungan, bukan hanya sekedar hanya diucapkan, dilaksanakan, setelah itu selesai ya. Tapi juga bagaimana program-program ini berkesinambungan sehingga kelestarian alam bisa tetap terjaga dan alam itu akan terus bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi gitu teman-teman, katanya Pak Rai udah dikasih tahu tadi kan green economy itu merupakan hal yang sangat berkaitan dengan kesejahteraan kita nanti karena berhubungan langsung dengan lingkungan, yang mana lingkungan kan nggak bisa lepas dari kita Pak ya. Buang sampah sembarangan akibatnya mobilitas terganggu, bisa banjir, hal-hal sederhana seperti itu mungkin ya teman-teman yang berhubungan dengan green economy ini sendiri. Lalu hal yang banyak dipertanyakan juga Pak, kan green economy ini konsep baru gitu, banyak yang bertanya-tanya kayak green economy ini contoh penerapannya itu kayak gimana sih gitu, kok cuman konsep-konsep aja green economy, tapi yang nyatanya itu yang kayak gimana yang disebut dengan green economy ya. Jadi sederhananya ya, sebenarnya kalau kita berbicara pelaksanaan green economy ya, sebenarnya sebuah sistem itu sih sebenarnya kita sudah tahu dan mungkin kita sudah lakukan, tetapi kita tidak paham ya apa sih yang dimaksud apa yang kita lakukan, sehingga muncullah istilah baru. Kalau saya rasa green economy ini ya kita sudah mengenal dari dulu, apalagi yang namanya di Bali ya, kita kenal kearifan lokal yang begitu luar biasa. Sebenarnya dalam kegiatan ekonomi pun sudah dari lama namanya kita mengenal dalam kehidupan ini keseimbangan, bagaimana manusia menjaga keseimbangan dengan alamnya yang kita sering kenal dengan istilah Trite Karana ya. Apalagi dengan Universitas Undiksa ya. Undiksa salah satu visinya itu berlandaskan falsafah Trite Karana ya. Nah, di sana sebenarnya juga ada pesan bagaimana kita melakukan sebuah aktivitas itu agar bisa memperhatikan keharmonisan dari 3 unsur. Keharmonisan dengan Tuhannya, penciptanya, kemudian dengan lingkungan dan dengan manusia itu sendiri. Sebenarnya ini sudah sering kita dengar, cuman karena kita tidak terlalu paham dengan istilah dan sebagainya, diteliti oleh seorang sehingga orang itu memperkenalkan ya, mulailah ada istilah-istilah baru. Sebenarnya kita pun mungkin sudah dari lama sudah melaksanakan itu ya, dengan kearifan-kearifan lokal yang kita kenal yang ada di Bali begitu loh. Gitu. Jadi memang berarti untuk konsep green economy ini sendiri bukan hal baru lagi Pak ya, apalagi di Bali gitu yang sangat dekat dengan alam. Ada konsep Trite Karana, terus di Universitas Pendidikan Ganesha juga sebagai tempat yang paling dekat dengan kita sebenarnya sudah banyak menerapkan hal yang sejalan dengan green economy ini sendiri seperti itu. Dan yang perlu saya garis bawahi ya, dengan apa yang saya katakan tadi untuk menjaga keseimbangan itu sehingga terciptalah yang namanya keadilan, berkeadilan sosial ya. Jadi bukan hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang, tetapi bagaimana itu diciptakan untuk menciptakan kesejahteraan yang memang benar-benar menyentuh semua aspek. Bukan hanya kesejahteraan untuk di kalangan tertentu ya. Baik. Jadi green economy ini memang sangat kompleks ya kalau bisa dikatakan. Dari contoh penerapannya itu ternyata kita sehari-hari ya mungkin sudah menerapkan tapi nggak gitu, udah menerapkan gitu, tapi emang ini benar ya green economy gitu ya, karena di bahasa Inggris kan aja kayaknya nih Pak, jadi bingung gitu. Padahal di Bali dekat-dekat juga ada Trite Karana teman-teman, salah satu contoh penerapannya. Selanjutnya Pak, yang tadi kan sudah tuh contoh penerapan kalau di Bali Trite Karana gitu. Nah, kalau misalkan sustainable development itu apakah ada hubungannya dengan green economy? Sangat berhubungan ya. Yang namanya keberlanjutan ya. Nah, jadi yang namanya bagaimana kita menciptakan sebuah aktivitas ekonomi dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan berkeadilan. Nah, itu salah satu
fondasi dasarnya itu ya keberlanjutannya. Jangan seperti yang saya katakan di awal, jangan hanya sekedar dibicarakan, diwacanakan, tetapi tidak dilaksanakan. Sehingga dengan kita melakukan itu, tujuannya itu adalah untuk menciptakan keseimbangan, kan gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, ya kita juga perlu untuk menjaganya sehingga bisa dilakukan untuk di masa depan. Contoh sederhana saya katakan tadi ya, bagaimana kita memanfaatkan alam. Kalau sekarang kita terlalu banyak mengeksplorasi alam, kedepannya apa yang digunakan, kan gitu ya. Sehingga inilah yang namanya berkelanjutan sekarang digunakan tanpa merugikan di masa yang akan datang. Sehingga itu sangat penting sekali harus berkelanjutan ya. Jadi aspek di kehidupan yang masa depan juga harus perlu diperhatikan. Baik. Jadi hal yang bisa saya tangkap, green economy ini mungkin salah satu penyokong ya dari terciptanya sustainable development gitu. Dari hal-hal yang berkelanjutan itu. Tadi saya setuju sekali ketika Bapak bilang jangan dihabiskan sekarang eksploitasinya gitu, karena nanti di selanjutnya juga dibutuhkan gitu. Sama Pak, seperti perasaan ke mantan gitu, jangan dihabiskan cintanya di mantannya gitu kan, nanti kita nggak bisa cari yang baru lagi, udah habis perasaannya gitu. Itu teman-teman analogi sederhana. Oke. Selanjutnya Pak, karena tadi sudah membahas terkait dengan ada segelintir kalimat bahwasannya di Bali itu selain dari Trihita Karana ada juga konsep lain. Mungkinkah konsep ekonomi Kerti Bali itu, kan itu salah satu gagasan dari gubernur kita ya Bapak Wayan Koster, itu merupakan salah satu bentuk konsep ekonomi yang sesuai dengan kearifan lokal. Apakah ekonomi Kerti Bali itu ada hubungannya dengan green economy? Ya, itu sangat berhubungan sebenarnya. Namanya ekonomi Kerti Bali ini kan bagaimana gubernur kita mengupayakan ekonomi Bali itu dari kemandirian. Jadi dari kemandirian daripada Bali bagaimana bisa menciptakan struktur ekonomi yang kokoh ya. Salah satu mungkin saya contohkan saja ya, di masa pandemi saat ini yang sudah berlalu ya, ini mungkin sebuah pelajaran buat kita bersama. Kita terlalu mengagungkan satu sektor ya, tetapi kita banyak mengabaikan sektor yang lain. Contoh sederhana ya, pariwisata misalnya. Bali hidup karena dari pariwisata. Ketika ada pandemi, Bali yang sangat merasakan yang namanya dampak daripada COVID ini. Nah, disinilah kita perlu belajar bahwasannya ketika kita berpikir yang namanya ekonomi, kita jangan hanya satu sektor. Kita juga harus memikirkan sektor yang lain. Di satu sisi ketika ada persoalan bisa ditutupi oleh sektor yang lain. Contoh sederhana, saat ini mulai diagungkan ya, diagung-agungkan yang namanya bagaimana pertanian itu bisa menyokong yang namanya perekonomian. Mudah-mudahan ini tetap berjalan. Seperti apa yang saya katakan, berkelanjutan ya, bukan hanya sekedar untuk masalah jangka pendek saat ini ya. Karena sektor pertanian yang paling aman, tidak terlalu terdampak terhadap yang namanya COVID. Ya ada COVID, ya tetap aja dia ke ladang. Ya ada COVID, tetap aja dia bisa menghasilkan tanaman untuk bisa dikonsumsi, kan gitu ya. Sehingga saat ini sebagai sebuah pembelajaran untuk kita, sehingga jangan terlalu banyak berfokus pada satu sektor. Kita juga harus memikirkan sektor yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, pertanian misalnya. Tapi mohon untuk kedepannya ini bisa berlanjut. Ya. Jadi bagaimana kita mengenalkan sektor pertanian itu kepada masyarakat dari awal. Selama ini pertanian kan di nomor 2 kan itu. Oh jadi apa? Jadi petani. Banyak loh petani sukses. Ya, omsetnya luar biasa. Nah, sekarang kan sudah berhektar-hektar gitu. Ya, sekarang kan sudah mulai dikenal itu petani muda. Ya, nah itu salah satu mungkin perlu digalakkan kepada masyarakat ataupun kalian di sini sebagai mahasiswa mungkin ya, nanti siapa tahu kalian sih waktu itu harus punya cita-cita, tetapi kan yang namanya cita-cita kan tidak akan selalu terpenuhi ya. Siapa tahu nanti dengan kondisi yang tidak memungkinkan Anda punya potensi alam yang ada kan gitu ya, dari berbekal pendidikan yang Anda miliki bisa memanfaatkan itu ya. Petani begitu luar biasa jasanya ya, sehingga dari apa yang dicanangkan oleh Pak Gubernur itu sangat-sangat berhubungan sekali dengan yang namanya green economy. Mudah-mudahan ya penerapan green economy di Bali ini menjadi sebuah contoh untuk tempat yang lain. Jadi demikian harapan dari Bapak lagi. Memang hal-hal yang berlebihan itu memang nggak baik Pak ya. Misalkan kayak terlalu mengagung-agungkan pariwisata gitu, melupakan sektor lain, padahal pertanian hal yang penting juga untuk diperhatikan gitu. Hal yang di nomor 2 kan juga pasti merasa sedih gitu pertaniannya. Tuh teman-teman.
Jadi memang si ekonomi Kerti Bali ini ada kaitannya erat dengan green economy, dengan konsep green economy secara umum gitu. Di Bali sendiri sangat penting untuk menjaga balance yang namanya ya keseimbangan gitu. Kalau di ekonomi kan ada yang namanya balance, Pak. Itu keseimbangan. Oh ya, di akuntansi ada yang namanya balance, Kak. Keseimbangan antara banyak hal gitu. Kalau dalam hal ini tentang bagaimana kita memperhatikan satu sektor dan juga memperhatikan sektor yang lain. Jangan terlalu fokus pada pariwisata, poinnya Pak Rai tadi. Dan jangan juga melupakan atau menomorduakan sektor lainnya seperti pertanian. Setelah pandemi baru di-up pertaniannya. Itu kan salah satu pembelajaran juga sesuai yang diucapkan oleh Bapak Rai. Selanjutnya terkait green economy ini sendiri, Pak. Kalau misalkan di masyarakat itu sering sekali ada isu-isu bahwasannya untuk menerapkan konsep green economy ini butuh biaya yang besar. Nah, itu apakah benar atau gimana sih, Pak? Gitu kan green economy itu namanya hijau gitu. Masa perlu mahal sih gitu kan? Kalau analogi sederhana kalau saya mikirnya sih gitu. Tapi apakah benar gitu biayanya cukup tinggi sehingga masyarakat pada malas gitu mikir kayak pemerintahnya ini mau nerapin green economy ngabisin biaya daerah aja kayak gitu, Pak. Gimana, Kak? Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi kalau kita berbicara semua dengan biaya tergantung apa yang kita lakukan kan gitu ya. Iya. Contoh sederhana yang namanya green economy itu bagaimana ekonomi dimanfaatkan dengan tergantung kepada alam untuk menciptakan kesejahteraan kan gitu ya. Nah, tetapi kan tidak semua harus menggunakan biaya yang mahal. Contoh sederhana saja, ketika kita ingin menerapkan green economy, misalnya kalau di Bali ya, yang namanya penerapan green economy itu bagaimana kita kembali misalnya ya, contoh sederhana, kita pariwisata, ya, bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku pariwisata, kan itu ya. Contoh sederhana misalnya, di daerah tertentu ada potensi pariwisata, salah satunya itu aspek alam, ya. Nah, kita kan bisa menjual aspek alam itu. Aspek alam contohnya? Aspek alam misalnya contoh pemandangan, misalnya terasering dan sebagainya. Iya. Kan gitu kan? Iya. Tujuannya apa? Kan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat yang punya sawah, yang punya pemandangan itu dia dapat manfaat juga. Kan gitu kan? Jadi itu kan tidak perlu biaya, cuman bagaimana cara kita mempromosikan. Berbeda halnya kalau kita menerapkan misalnya green economy dengan contoh sederhana mengurangi yang namanya polusi udara gitu misalnya. Menciptakan mobil listrik, ya biayanya otomatis tinggi dong. Ya, kapan biaya itu tinggi dan kapan biaya rendah itu perlu kita pikirkan kan gitu ya. Kalau kita berpikir saat ini misalnya kalau di Bali cocok nggak dulu ada mobil listrik saat ini kan begitu kan? Ya. Kalau memang cocok memang harus segera ya. Memang itu pilihan ya. Jadi ada istilahnya opportunity cost ya. Ya ada biaya peluang ketika kita mengambil peluang ya. Ketika ngambil peluang itu ya otomatis dengan konsekuensi siap biaya yang keluar kan gitu kan. Tetapi kita memperoleh manfaat di satu sisi lain kan gitu ya. Sehingga memang benar-benar memang harus itu dilaksanakan ya, wajar biayanya tinggi. Kalau saya katakan tadi misalnya green economy sejahterakan petani ya. Jadi petani bisa memanfaatkan wilayahnya untuk dijual sebagai objek pariwisata. Pelaku pariwisata juga memperoleh keuntungan dengan kesejahteraan. Mereka bisa ada pilihan alternatif lain. Ya, itu contohnya. Sehingga ketika kita berpikir mahal atau tidak, tergantung apa yang harus kita lakukan. Ya. Jadi tergantung jawabannya, itu tergantung dari kreativitas sendiri sebenarnya Pak ya. Kalau misalkan terlalu fokus ingin menciptakan mobil listrik ya mahal pasti. Tapi kalau misalkan fokusnya ingin mensejahterakan masyarakat itu pasti ada banyak cara Pak. Bukan hanya lewat mobil listrik aja, misalkan lewat penjualan tadi aspek-aspek pemandangan, aspek-aspek lingkungan yang dimiliki oleh para petani. Itu salah satu bentuk penerapan dari green economy yang murah gitu. Jadi teman-teman di rumah nggak bisa terlalu berpikir gini ya ruwet gitu, apalagi masyarakat gitu. Banyak yang berpikir kalau penerapan green economy dari pemerintah itu pasti menghabiskan dana yang besar gitu. Jadi dari teman-teman tuh pada mikir mending ditolak aja sih green economy ini, udah ribet, konsep baru, habisin uang aja lagi gitu. Tapi ternyata enggak Pak ya. Ternyata enggak teman-teman. Oke, Bapak, selanjutnya kami nih sebagai mahasiswa tentu sebagai garda terdepan gitu, mulut ya apa dibilang ya, sebagai ya mulut dari para dosen, bisa dikatakan dari pemerintah juga yang akan mengkomunikasikan terkait dengan konsep green economy ini ke masyarakat. Mungkin dari Bapak ada masukan atau ada hal-hal saran gitu, bagaimana sih cara kami sebagai mahasiswa, sebagai pelajar untuk mengenalkan
konsep green economy supaya bisa secara sederhana kayak Bapak tadi ngenalinnya. Kalau misalkan saya sebelum ngomong-ngomong gini pasti berkonsep banget green economy itu merupakan bla 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 bla. Mungkin isi kutipannya gitu waktu jelasin. Mungkin gimana Pak caranya agar kita bisa lebih mengenalkan green economy ke masyarakat? Jadi begini, kalau kita sehubungan dengan bagaimana kita mengenalkan sebuah konsep itu, ya dimulai dari diri kita sendiri dulu ya. Jangan kita berbicara yang wah kepada orang lain, tetapi kita sendiri pun masih kurang paham. Sama dengan misalnya kita berbicara rumah tangga orang lain, tapi rumah tangga sendiri kita pun kita belum kenal, kan begitu modalnya ya. Maka dari itu mulai dari diri sendiri, ya paling terdekat lingkungan keluarga misalnya ya. Contoh sederhana saja bagaimana menerapkan green economy. Salah satu contoh misalnya di lingkungan rumah, dari lingkungan pekarangan, kalau ada tempat atau wilayah atau areal yang bisa untuk dimanfaatkan, bisa menghasilkan, kan gitu ya. Contoh sederhana, ketika kita berbicara, kita kan punya kebutuhan pokok nih, kebutuhan pokok akan makanan kan, konsumsi ya. Konsumsi akan makanan ya. Nah, jadi ketika kita ingin mengkonsumsi makanan yang setiap hari, yang tidak mungkin tidak kita penuhi ya, kebutuhan akan makan kan akan setiap hari itu ya. Karena kalau di rumah ada lahan yang bisa dimanfaatkan, ya kita tanami, kan gitu ya, misalnya sayur-sayuran dan sebagainya ya. Terus kemudian saya lanjutkan sebuahnya, bagaimana kesejahteraan itu ditanami sayur-sayuran. Ketika kita ingin memasak, kita kan nggak perlu membeli sayur karena kita sudah bisa menciptakan sendiri, kan gitu ya, menciptakan apa yang bisa kita makan ya. Nah, dengan kita tidak membeli, otomatis kan kita melakukan penghematan ya. Penghematan itu kan berujung kepada yang namanya kita mempunyai sisi untuk menyimpan dana, kan gitu kan. Sehingga dalam fungsi ekonomi Y sama dengan C plus S, kan gitu ya. Ketika pendapatannya ini kita peroleh untuk konsumsi, ternyata dari konsumsi itu masih sisa, kita tabung ya. Nah, tabungan ini kan menciptakan yang namanya kesejahteraan ya. Sana jadi ya sederhana sajalah. Jadi jangan dulu melihat green ekonomi sebuah paham ekonomi untuk mengajarkan bagaimana menciptakan kesejahteraan dan berkeadilan sosial dengan memanfaatkan alam. Wah, gimana caranya nih? Polusi misalnya, karbon dioksida terlalu berlebihan, gimana caranya buat mobil listrik? Kan tidak semua juga perlu mobil, kan begitu ya. Jadi kapan kita perlu? Ya yang perlu saja lah. Kalau yang paling sederhana ya mulai dari kita sendiri, kan gitu ya. Kita bicarakan yang paling sederhana, yang penting kan kita sudah mulai menanamkan sebuah konsep yang kita bisa gunakan untuk menciptakan sedikit tidaknya kesejahteraan diri sendiri lah dulu ya. Baru berbicara untuk kesejahteraan orang lain ya. Dan ingat sekali lagi, ketika kita berbicara kesejahteraan, tidak hanya cukup kita berbicara dilihat dari segi materi, tapi ada istilahnya kesejahteraan subjektif ya. Jadi subjektif itu kesejahteraan yang lebih menekankan kepada unsur rasa ya. Kebahagiaan itu subjektif ya. Jadi ada objektif, ada subjektif. Jadi kalau objektif, kesejahteraan objektif, kita lihat berapa sih dia punya mobil, berapa dia punya rumah ya, berapa dia punya aset. Tapi kalau kesejahteraan subjektif, berapa dia punya rumah, tapi apakah dia bahagia? Kan begitu kan? Ya. Jadi nah ini yang perlu ditekankan, sehingga kita sedikit tidaknya kita mulai dari diri kita sendiri. Walaupun mungkin kita kelihatan pelit atau kelihatan bagaimana, yang penting kita bahagia. Kan hidup kesejahteraan kan penting juga. Subjektif sangat penting. Untuk apa kita sejahtera dari sisi finansial, tetapi dari segi perasaan kita tidak sejahtera, kan tidak ada gunanya ya. Oke, Bapaknya sampai ditelepon ya, saking sibuknya gitu di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapak, saya ucapkan lagi terima kasih di tengah-tengah sudah mau hadir di podcast hari ini. Jadi teman-teman gitu, cara untuk mensosialisasikan si green economy ini mulai dulu dari diri sendiri Pak ya. Dilakoni dulu apa kendala dari green economy ini sendiri, bagaimana cara menerapkannya, itu dimulai dari diri kita sendiri dulu. Nah, setelah dari diri kita, baru deh kita sosialisasikan ke masyarakat gitu. Cara untuk mengimplementasikan ke diri sendiri juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Rai. Itu caranya cukup sederhana, dimulai dari lingkungan sekitar kita dulu, menciptakan kesejahteraan, dan yang terpenting itu menciptakan kesejahteraan secara objektif dan juga subjektif. Kalau berbicara tentang kesejahteraan subjektif ini rasanya sama dengan pepatah yang kebahagiaan itu sederhana deh kayaknya Pak ya. Itu masuk ke konsep itu. Untuk objektifnya sendiri ya bisa dilihat lah, seperti ya
apakah punya mobil atau apakah punya rumah sendiri seperti itu. Tapi teman-teman ingat kata Pak Rai, jangan pernah lupakan kesejahteraan objektif itu karena sama pentingnya. Subjektif karena sama pentingnya dengan kesejahteraan objektif. Saya jadi bingung Pak, jadi nggak fokus karena ada yang nelpon tadi. Padahal bukan saya yang ditelepon ya. Oke, selanjutnya Pak, nggak kerasa nih kita udah berbincang gitu. Bapak ngerasanya udah berapa menit nih Pak? Kurang tahu lah. Kalau Mungkin sudah ada setengah jam ya. Oke, kayaknya udah 5 jam. Enggak. Oke. Jadi karena kita sudah hampir di penghujung podcast kali ini, mungkin dari Bapak ada pesan yang ingin disampaikan kepada penonton kita yang ada di rumah gitu, untuk memantapkan hati mereka terkait konsep green economy ini sendiri. Jadi seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, ketika sebuah program diterapkan pasti akan punya tujuan untuk kebaikan kita bersama ya. Okay. Jadi jangan melihat sebuah program itu apakah susah ataupun sulit gampang seperti itu. Yeah. Yang penting bagaimana program itu bisa kita laksanakan dengan bisa memberikan kembali lagi kepada yang namanya kebahagiaan pada diri, jangan terlalu banyak memaksakan. Yeah. Kalau memang seberapa besar kita bisa memberikan sumbangsi, itulah yang kita lakukan. Oke. Ya. Oke, jadi didengar ya pesannya dari Pak Rai teman-teman gitu. Jangan dimasukin kanan keluar kiri, tapi diterapkan juga. Jadi dari podcast kali ini ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama terkait latar belakang konsep dan seberapa penting green economy itu sendiri, ya tentu sangat penting karena berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat juga, kesejahteraan diri kita sendiri juga, dan juga bagaimana cara kita untuk melindungi lingkungan kita di samping kita mengeksploitasinya juga dalam hal ekonomi. Selanjutnya untuk contoh penerapannya yang sederhana-sederhana saja seperti yang disebutkan oleh Pak Rai, Trihita Karana sudah salah satu contoh penerapan dari green economy itu sendiri. Lalu terkait sustainable development itu merupakan hal yang dapat disokong juga dari yang adanya green economy. Kemudian ekonomi kerti Bali, nah ini konsep yang cukup banyak menarik perhatian gitu karena kan dekat dengan kita di Bali, digagas juga oleh Pak Wayan Koster. Ini juga sebenarnya banyak hubungannya dengan si green economy ini. Green economy kayak punya banyak adik Pak ya. Ini sustainable development mungkin saudaranya, ekonomi kerti Bali adiknya gitu. Banyak hubungannya teman-teman. Dan terkait isu biaya mahal itu jawabannya tergantung. Tergantung dari seperti apa kreativitas pemerintah teman-teman dalam menciptakan green economy itu sendiri. Selanjutnya ya udah itu aja Pak. Jadi itu cukup banyak manfaat dari bincang-bincang kali ini gitu. Cukup banyak informasi. Coba bayangkan kalau waktu 30 menit gitu dihabiskan dengan rebahan. Ya nggak ngantuk sih, bukan gitu maksudnya. Tapi banyak ilmu yang kita dapatkan dari 30 menit ini. Karena tadi saya awali dengan pantun, saya tutup lagi dengan pantun Pak. Ingat cakepnya lebih semangat Pak ya, lebih wah gitu. Karena sudah memberikan manfaat banyak kepada teman-teman kita, jadi kita berikan pantun. Pisau diasah di pagi hari. Bawa ke kebun untuk membabat. Oke, berakhir sudah podcast hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Ubah tombol merahnya menjadi tombol abu-abu ya. Untuk Pak Rai juga mungkin bisa di subscribe, di like, ditonton videonya. Karena ini merupakan program rintisan juga dari HMJ Ekonomi dan Akuntansi. Buat teman-teman jangan lupa juga ditonton video-video sebelumnya. So see you on our next episode. Bye. Terima kasih.